Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamat TV? Senang sekali saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan pemirsa, seperti biasa kita akan berbincang santai bersama narasumber dan tentunya memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemirsa di rumah. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Eka Ardi Aguscik. Beliau merupakan Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun kita baru habis melewati masa pandemi ya Pak ya, Ya. tapi tetap semangat dan tetap harus sehat ya. Baik, pemirsa di rumah, inilah dia Bapak Eka Ardi Aguscik, Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau, dan tema kita hari ini Bapak, kita akan mengangkat tema yaitu wabah PMK jelang Idul Adha. Ya. PMK itu yaitu penyakit mulut dan kuku. Waduh. Kita tahu lah Pak ya, yang namanya bentar lagi kan Idul Adha ini artinya banyak sekali hewan-hewan kurban yang akan dipotong, dan itu akan kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan ini artinya untuk hewan kurban ini harus tetap terjaga kesehatannya ya Pak ya. Nah Pak Eka, Ya. Pak Eka, kalau untuk di Lubuk Linggau sendiri nih, kan kita tahu tentunya penyakit PMK ini kan juga hadir di Kota Lubuk Linggau ya Pak ya. Nah ini perkembangannya ini udah sampai mana nih Pak untuk di Kota Lubuk Linggau sendiri? Jadi di Kota Lubuk Linggau ini awalnya itu pada bulan Mei. Mulai Mei, tepatnya tanggal 10 Mei itu. 10 Mei itu kita menerima laporan dari masyarakat yang ada di Kelurahan Margorejo. Margorejo, iya. Di Margorejo itu, jadi tim kami, dokter hewan dengan para medisnya langsung turun ke lapangan. Nah di sana sudah ditemukan ada yang mati 4 ekor. Tapi penyebabnya juga kita belum tahu waktu itu. Walaupun dari televisi kan kita sudah tahu bahwa di Aceh dan di Jawa Timur itu sudah terserang PMK. Iya. Jadi tapi kalau kita secara fisik, secara klinis sudah kita lihat, tapi kita tidak bisa menentukan bahwa apakah itu PMK atau bukan. Ya. Iya. Nah kemudian di situ juga ada 4 ekor juga yang sakit. Baik. Nah, jadi kami uji sampel dulu, dikirim ke Balai Veteriner di Lampung. Baik. Ya, jadi 2 hari kemudian kami baru mendapat hasil bahwa itu memang positif PMK. Baik. Jadi di bulan Mei itu sendiri ya? Tanggal 10 Mei itu sudah kita laporkan bahwa di Lubuk Linggau ada 10 yang terserang PMK. Ya, pertamanya 10. Baik. Nah, setelah mendengar kita mengetahui hasil pada Lubuk Linggau sudah ada PMK di sini seperti itu. Nah, untuk kasusnya sendiri apakah ini semakin meningkat atau hanya stop di 10 ekor itu saja Pak? Ya, jadi kami tindak lanjut dengan cepat ya. Iya. Kami apresiasi juga dengan kawan-kawan dari kepolisian. Baik. Dari Kapolres Lubuk Linggau. Jadi tim mereka itu dari mulai Intel, Reskrim, Binmas itu langsung terjun bersama kami. Baik. Waktu pertama itu kan, waktu tanggal 10 itu. Nah di situ langsung kita isolasi biar tidak menyebar ke tempat lain. Baik. Nah jadi yang masih sakit itu kami langsung sarankan untuk dipotong. Itu untuk supaya penyakitnya tidak tertular dengan yang lain ya Pak ya? Yang lain. Baik. Ya. Jadi kami adakan namanya itu potong paksa. Potong paksa. Ya. Iya. Jadi belum ada proses penyembuhan waktu itu karena kami tidak mau mengambil resiko nyebar ke daerah lain. Gitu. Nah, kalau untuk upaya dari dinas sendiri nih melihat daripada menyikapi kasus PMK ini sendiri nih Pak, ini bagaimana kalau dari dinas sendiri? Jadi banyak upaya-upaya yang sudah kita lakukan ya, selain dari koordinasi dengan pemerintah. Baik. Kemudian kita langsung terjun ke lapangan juga, kawan-kawan kita dari dinas itu melakukan komunikasi, edukasi dengan kelompok-kelompok penerda itu ya, menjelaskan bagaimana PMK itu menyebar, kasusnya bagaimana. Jadi kami batasi terutama biosecurity-nya, udah itu. Kemudian kita isolasi kalau ditemukan ada yang sakit terjangkit ya. Kemudian kita jelaskan bahwa tidak perlu banyak orang yang
berkunjung di situ. Iya. Jadi ini penyakit ini sama seperti yang namanya kayak COVID juga ya, diisolasi seperti itu ya, Iya. dan ini juga menular Karena ya. itu kan virus. Virus kan. ya. Baik. Jadi selain dari komunikasi edukasi itu kita juga sudah membentuk tim URC ya, tim Baik. rekreasi cepat. Jadi kalau ada laporan kita langsung tindak lanjuti. Baik. Berarti memang sudah ada satgas yang dibentuk ya. Ya, satgas juga sudah kita bentuk, Mm-mm. sudah kita bentuk juga satgas. Kemudian tindak lanjut selanjutnya itu kita buat surat edaran dari wali kota. Baik. Oh, langsung ada edaran Ya, dari wali kota dari ya. edaran dari Jadi wali kita langsung kota. mendesak wali kota untuk mengeluarkan edaran ya. Ya, Baik. Karena- Isinya apa itu, Pak? surat edaran wali kota itu kita melibatkan semuanya. Mm-mm. Ini misalnya dari seluruh, kami kan ada namanya kepala BPP, KCD ya. Mm-mm. Sudah itu penyuluh, sudah itu kita juga minta tolong dengan pihak kecamatan, kelurahan Mm-mm. untuk mengawasi. Walaupun mengawasi dalam hal ini dari jauh. Kalau yang berhak mendekat ke sapi yang sakit itu hanya petugas medis. Saya juga nggak ikut ke tempat yang sakit, tapi Baik. memantau dari jauh. Mm-mm. Itu jadi karena apa? Karena manusia itu sebagai vektor juga. Iya. Nah, jadi bisa menularkan kalau kita sudah tempat sakit, Mm. kita ke tempat yang sapi yang sehat itu kita bisa menularkan. Bisa tertular juga ya, Pak. Nah, Baik. jadi kita batasi. Iya. Kita Jadi memang orang-orang khusus ya, satgas Ya, khusus itu hanya- itu sendiri. hanya yang berkompeten aja. Baik, oke. Nah, Pak Eka, sesaat lagi saya akan bertanya, kita akan membahas yaitu bagaimana cara kita mengatasi daripada wabah ini sendiri untuk menjelang Idul Adha. Tapi kita rehat sejenak, pemirsa di rumah. Tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Eka Ardi Agusti, Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau. Pak Eka, Iya. kita tahu bahasanya tadi apa ya, Pak Eka bilang di awal itu di bulan Mei ya, Iya. itu kita baru tahu bahasanya ada PMK yang hadir ya. Itu apakah ada penambahan lagi nih Pak dari 410 tadi ya? Apakah ada lagi nih Pak? Jadi dari 10 yang kita lapor awal itu memang ada tambah lagi itu di daerah Jogoboyo. Yang pertama tadi kan di Margorejo ya. Iya. Nah, ada di Jogoboyo itu 2 ekor kerbau. Baik. Jadi Kemudian- tidak semua sapi ya, ada kerbau juga. Ya, ada kerbau dia. Ini PMK ini kan menyerang yang berkuku belah, berkuku berdua. Berkuku, Jadi baik. kalau sapi, babi, kambing itu bisa diserang. Kalau kuda itu kuku 1. Baik. Itu tidak terkena PMK. Mm-mm. Jadi ada tambahan 2. Kemudian di daerah Air Temam itu di blok 51 itu ada 2 juga. Jadi nambah lagi 4 ya Pak Jadi ya? 4, jadi 14 semuanya. Tapi yang 2 itu sembuh, sudah sembuh. Baik. Yang juga di Air Teman juga sudah sembuh. Baik. Jadi artinya Jadi ada yang tetap kita itu yang 10 itulah yang iya. kita potong paksa 6. Karena dikhawatirkan ya. Iya. Daripada mereka harus menerima kenyataan hidup ya Iya, Pak ya. iya. Sakit mereka tentunya. Baik, Pak Eka, Hmm. kita tahu sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Kurban ya Pak ya. Sedangkan saat ini menjelang Hari Raya Kurban, tapi PMK ini juga hadir tentunya untuk para peternak ini merasa ini hal yang paling merugikan sebenarnya Pak ya. Nah, kalau untuk kita sendiri ini dari dinas sendiri, bagaimana sih Pak cara tim nih, tentunya tim dinas kita sendiri untuk mengantisipasi daripada wabah PMK menjelang Hari Raya Idul Kurban? Jadi kami sudah turun tim kami Mm-mm. ke pengepul-pengepul, pelantik-pelantik. Pelantik-pelantik, Jadi iya. sudah kami cek semuanya. Yang untuk korban atau dari peternakan dia sendiri itu sudah kami ke lapangan, sudah kami cek, sudah kami data jumlahnya, yang mana mau dikorbankan, dijual untuk korban ya, Iya. mana untuk dia lanjut ternak. Baik. Itu sudah kami data, sudah kami edukasi, dan sudah kami cek juga kesehatannya. Oke. Nah, kemudian pada pelaksanaan Idul Adha nanti pada H-1 itu dan hari H-nya itu ada tim juga. Tim kami Baik. juga akan turun memantau ke tempat Pemotongan. pemotongan, terutama ke masjid-masjid biasanya. Iya.
ada tim kami yang turun. Jadi memang sudah ada tim khusus ya Pak ya, Ya, seperti sudah itu ya. kami bentuk, tinggal Baik. mereka melaksanakan tugas pada H-1 dan hari H Idul Adha itu. Nah, kalau untuk memastikan daripada hewan kurban ini nantinya terbebas dari virus PMK nih, ini bagaimana nih Pak? Jadi kalau untuk masyarakat awam itu kan kita melihat dari gejala luarnya saja, gejala Iya. klinis ya. Jadi liurnya itu berlebihan dan berbuih. Kalau dia keluar liur saja tapi tidak berbuih itu belum tentu. Nah, Baik. kemudian yang selanjutnya lidahnya Pucat, ini terbakar gitu kayak terbebas terbakar. baik. Nah, kemudian kukunya juga luka, jadi mulut dan kukunya. Baik, jadi itu ciri-ciri untuk terlihat Ya. dari luar ya Pak ya? Ya dari luar. Tapi tidak kalau untuk memastikan itu PMK atau bukan itu memang tetap ada hasil harus uji lab, klinis, ya. uji klinis. Baik. Nah, kalau untuk daripada kan sering kita lihat kayak sapi, kerbau itu kan sering mengeluarkan air liur ya. Tapi kalau dia mengeluarkan air liur biasa itu masih sehat ya. Sehat. Tapi kalau sudah berbuih Berbuih, ya. dan kemudian terlihat di lidah terlihat terbakar dan juga Ya. di kaki mungkin sedikit luka, itu artinya bisa dikatakan itu gejala daripada PMK ya. Dan itu artinya tidak boleh untuk kita potong sebagai potong kurban. sebagai kurban. Baik, dan itu harus diisolasi terlebih Harus dahulu. sembuh dulu. Harus sembuh dulu. Baik. Nah, kalau untuk misal kita tahu ini terdeteksi nih Pak, kemudian ada ternyata tiba-tiba terserang ada ternak lain nih, tentunya terserang PMK, dan ini menjelang hari raya kurban. Nah, untuk mengedukasi nih kepada panitia, ini bagaimana Pak? Karena jujur, ya ketika hewan kurban ini kan mereka udah bayar nih, dan itu memang real untuk mereka berkurban. Tapi pada saat hari H, loh ini kenapa nih kok bisa terserang seperti itu? Ini bagaimana cara dinas untuk menanggapinya? Ya, jadi ini nanti kami bikin juga untuk edukasi juga dan kami kasih selebaran lagi bahwa tanda-tanda klinisnya begini. Baik. Kemudian panitia sendiri juga harus siap Baik. bahwa harus waktu pemotongan juga harus steril, ada tempat pembuangan ininya kan, jangan sampai menular kalau dia sudah pembawa. Kan kadang-kadang di dalam tubuhnya itu sudah ada penyakit tapi belum menampak. Iya. Ada masa inkubasi juga 1 sampai 14 hari. Nah, kemudian kalau kita beli hewan kurban itu sebaiknya kita lihat dulu ada ciri-ciri mengarah PMK atau tidak. Iya. Nah, untuk pastinya kita beli hewan kurban yang ada surat keterangan sehatnya. SKA-nya itu harus ada. Itu yang mengeluarkan daripada surat itu sendiri dari dinas kita ya Pak ya? Yang mengeluarkan itu dari tempat kita beli. Dari Daerah tempat tempat kita beli keluar Mhm. itu harus mengeluarkan surat keterangan Sehat. Baik. Nah, kalau misalkan ya kan, artinya kita nanti akan memberikan edaran kepada panitia-panitia mungkin untuk panitia kurban di masjid ya Pak ya. Jadi mengedukasi seperti itu, jangan sampai panitia menerima hewan kurban ini sendiri dalam keadaan sakit. gejala PMK. Nah, mungkin apakah perlu nih Pak? Sering terjadi kita ini kan hewan kurban itu diserahkan pada panitia itu 3 hari sebelum, Ya. bahkan sampai 5 hari sebelum seperti itu. Apakah mungkin ada sedikit seperti biasa kan ada yang mengedukasi, coba mungkin 1 hari sebelum aja seperti itu. Itulah yang mungkin yang kami maksud dengan edaran yang akan kami sampaikan nanti. Salah satunya ya. Saran kami ya sehari sebelumnya untuk mengurangi resiko penyebaran juga. Baik, oke. Nah, kalau untuk hewan yang sudah terjangkit ini sendiri Pak, apakah itu boleh dikonsumsi? Ya, kalau selama ini dari referensi yang ada itu aman untuk dikonsumsi karena tidak bersifat zoonosis atau menular ke manusia. Baik. Tapi yang tidak disarankan itu misalnya dia sudah positif PMK, yang tidak boleh dimakan itu hanya bagian mulut Baik. dengan kaki yang terluka dan jeroannya. Oh, bagian Kalau dalam. yang lain situ aman dikonsumsi asal dimasak matang. Jadi kalau di Indonesia itu aman karena rata-rata masakan Indonesia itu dimasak ya. Dengan kematangannya yang Matang, tinggi ya Pak ya. Jadi memang Jadi, kalau tidak bersifat zoonosis itu aman. baik. Nah, tentunya akan ada sedikit perbedaan daripada cara pemotongan. Ini bukan akan ada, apakah ada nih
cara pemotongan daripada hewan yang mereka terjangkit dengan hewan yang tidak terjangkit. Jangan dijawab dulu. Kita akan rehat sejenak pemirsa di rumah. Tetap bersama kami hanya di Update Berikan Info Terkini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date Berikan Info Terkini dan masih bersama narasumber kita Bapak Eka Ardi Agustik. Pak Eka, Ya. kan kita tahu bahasanya hewan yang memang dia ada gejala lah ya daripada mereka sendiri kan ini, apakah ada perbedaan dalam cara pemotongannya Pak dengan hewan yang memang sehat? Ya, sebenarnya kalau sudah tahu ada gejala PMK, sebaiknya jangan dikorbankan dulu. Baik. Kita isolasi dulu sampai sembuh. Baik. Sebaiknya yang dikorbankan itu Hewan yang sehat. Nah, di zaman pandemi PMK ini, sebaiknya panitia juga lebih ketat menjaga higienisnya, Steril ya Pak? sterilnya, disinfektan, sudah tuh menyiapkan tempat pembuangan sisa-sisanya, misalnya darah dan segala macam. Kemudian pastikan panitianya juga dalam keadaan sehat. Ya, jadi hanya itu aja perbedaan itu, karena kita menyembelihnya juga secara syariat Islam. Jadi kalau hewan kurban itu cacat atau lagi sakit, itu sebaiknya tidak usah dijadikan hewan korban. Nah, tapi kalaupun mungkin nantinya sudah terpotong dan mungkin baru ketahuan bahasanya pas terlihat di lidah itu kok agak sedikit bergejala, ini artinya bagian-bagian yang tergejala itu kita buang ya Pak ya, jangan dikonsumsi ya. Tidak boleh dikonsumsi bagian mulut, kaki dan jeroan bagian dalam. Baik. Nah, Pak Eka seperti biasa di segmen terakhir kayaknya bersilakan sumber kami untuk memberikan himbauan atau mungkin informasi atau mungkin juga harapan nih untuk pemirsa di rumah. Kami bersilakan Bapak. Ya, jadi pertama-tama kami menghimbau ke peternaknya ya, peternak bahwa jangan panik bahwa PMK ini bisa disembuhkan. Jadi caranya dengan meningkatkan imun dengan memberikan vitamin atau pengobatan tradisional. Nah, kemudian yang kedua harus jujur untuk melaporkan ke pihak dinas. Jangan sampai risiko tidak melapor itu bisa menyebabkan penularan yang lebih banyak dan menyebabkan kematian pada hewan yang dimiliki oleh mereka sendiri. Kemudian kalau ada yang sudah terjangkit harus cepat-cepat dipisah dari yang lain untuk segera diisolasi. Kemudian ini secepatnya menghubungi petugas kami dinas pertanian, kami akan menurunkan dokter hewan dengan tim kesehatan hewan. Kemudian untuk masyarakat sendiri jangan takut mengkonsumsi daging karena PMK ini tidak bersifat zoonosis atau tidak menular kepada manusia, dan juga yang terkena penyakit PMK itu dagingnya aman untuk dikonsumsi, kecuali yang sudah kita jelaskan tadi bahwa tidak boleh di tempat yang sakit itu yang dikonsumsi dan dimasak dengan kematangan. Baik, dan pemirsa tentunya tadi himbauan terkait daripada PMK untuk seluruh para peternak sapi dan juga yang kurban tentunya, di mana setelah lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, dan ini artinya banyak sekali hewan kurban yang akan kita berikan atau kita potong sesuai dengan anjuran Islam. Dan untuk seluruh pemirsa di rumah jangan takut dan juga jangan khawatir ya Pak ya untuk mengkonsumsi daging ya Pak ya. Silakan untuk mengkonsumsi daging namun dimasak dengan tingkat matangan yang tinggi ya Pak ya. Baik. Dan pemirsa di rumah, saya sudah jumpa kita di hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kami Pak Eka Ardi Agustik untuk waktunya dan kesempatannya, dan jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemirsa di rumah. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
wabarakatuh.